Anda masih menyaksikan Road to CMBC Indonesia Awards 2023 Best Securities and Fund Manager. Saat ini saya sudah kembali lagi bersama dengan rekan saya Andi Syalini. Ya, Sasa dan juga di studio CMBC Indonesia sudah turut bergabung dengan kami ada Chief Digital Officer PT Mega Capital Sekuritas atau Investasiku Firman Marihot. Pak Firman, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya sangat menarik sekali. Sama-sama, Mbak. Baik Pak Firman, kalau kita melihat tren dari global ini masih menarik sekali di mana investor ini masih menunggu seperti apa keputusan dari The Fed hingga akhir tahun ini. Di sisi lain kita tahu Bank Indonesia ini juga masih terus mempertahankan suku bunganya tahun ini. Artinya ada potensi era suku bunga tinggi ini mungkin akan lebih lama dari perkiraan. Seperti apa menurut Bapak era suku bunga tinggi di perbankan ini akan mempengaruhi pasar modal kita? Oke, kalau kami melihat bahwa selalu ada peluang di setiap tantangan. Ya, apalagi investasiku menyediakan investasi instrumen yang lengkap mulai dari saham, obligasi, reksadana. Investor yang jeli, trader yang jeli, mereka pasti akan memastikan mendapatkan cuan dari setiap instrumen yang mereka pilih. Nah, memang kalau kita melihat The Fed berpotensi menaikkan suku bunga bulan depan. Artinya antara suku bunga BI dengan suku bunga The Fed udah nggak ada perbedaan. Nah, ini akan berimbas bahwa investor asing mungkin akan kembali ke negaranya. Nah, tetapi kita bisa melihat BI itu cukup proaktif dan suportif. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat pertumbuhan ekonomi kita terus berjalan. Dan kalau kita lihat nilai tukar rupiah juga terhadap peers-nya juga relatif stabil. Secara makroekonomi kita bisa melihat ekonomi kita cukup resilient ya di tengah tantangan global yang sekarang terjadi. Nah, kita bisa lihat dari konsumsi domestik yang membaik ya, dan kita bisa melihat juga keyakinan investor juga cukup tinggi. Ditambah lagi juga kita bisa melihat pertumbuhan retail itu juga tinggi. Dan kita bisa melihat konfirmasinya kemarin waktu 25 September kemarin OECD itu melakukan koreksi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 ke 4,9. Dan itu dilakukan di tengah perlambatan ekonomi dan di tengah ketatnya suku bunga negara-negara maju. Jadi ini adalah semacam berita positif buat pasar modal di Indonesia. Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya dan juga dengan berbagai peluang yang ada, bagaimana seharusnya pelaku pasar menyikapi hal ini, Pak? Meskipun memang kita tahu kita masih diliputi dengan ketidakpastian global dan juga era suku bunga tinggi. Ya, suku bunga tinggi ini memang menyebabkan untuk efek-efek yang sifatnya pendapatan tetap itu akan lebih menarik ya karena memberikan yield obligasi yang lebih tinggi. Tetapi sebagai investor yang bijak tentu mereka akan melakukan diversifikasi portofolio untuk mereka memaksimalkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kita bisa melihat ada banyak sebenarnya mereka bisa manfaatkan ya. Bukan hanya untuk di pendapatan tetap, tapi di saham dan reksadana juga itu bisa. Kita bisa tahu misalnya ada 11 sektor saham dan ada puluhan subsektor. Tentu kita bisa melihat dari segitu banyak ya, tentu ada satu potensi yang bisa dimanfaatkan selain pada penempatan instrumen fixed income. Baik, bicara obligasi di dalamnya juga ada obligasi korporasi. Kalau melihat dari tren surat utang hingga akhir 2023 ini, kira-kira sektor mana yang menurut investasiku ini cukup defensif dan menjanjikan? Oke, yang pertama sektor konsumen primer. Ya, kita bisa ketahui bahwa anggaran pemilu tahun ini ya itu 3 kali lebih besar daripada anggaran pemilu 2019. Dan kita ketahui bahwa pemilu kali ini itu berbarengan dengan pilkada serentak. Jadi perputaran uang tuh sangat tinggi, sangat besar sekali dan tentu ini berdampak pada sektor konsumen primer. Lalu yang berikutnya di tahun politik ini tentu kita bisa melihat bahwa mobilitas masyarakat yang tinggi itu sangat berpengaruh kepada konsumsi masyarakat yang tinggi juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sektor perbankan. Dari rapat Dewan Gubernur yang terakhir, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit akan lebih tinggi daripada kuartal 2 tahun 2023. Nah, di tengah suku bunga tinggi dan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan, nah kita melihat sektor perbankan ini akan bullish di tahun ini.
Jadi sebetulnya memang sektor perbankan ya masih cukup prospektif di tahun ini. Iya. Pak Firman, kalau melihat juga dengan potensi yang ada di pasar modal kita cukup banyak begitu ya, aksi-aksi penggalangan dana yang semakin cukup masif. Seperti apa Anda melihat peluang dan juga tantangan di tahun ini, dan kemudian apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, tahun ini kita akan memasuki ke tahun politik ya, tahun pemilu. Itu akan menimbulkan semacam bisa ketidakpastian karena kebijakan akan ditentukan oleh pemimpin yang terpilih. Nah, kita bisa melihat di tahun 2023 antusiasme perusahaan melakukan aksi IPO itu sangat tinggi dan itu memecahkan rekor sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah fenomena ini akan berlanjut ya? Tentu ini akan dilihat pada saat nanti hasil dari pemilu tersebut. Saya semoga siapapun pemimpin yang terpilih ini memberikan dampak yang baik buat Indonesia dan pasar modal di Indonesia. Baik, dengan terus berkembangnya pasar modal di Indonesia dan juga kemungkinan yang lebih baik bahkan di 2024 nanti, lalu seperti apa harapan terhadap investasiku dari segi bisnis? Ya, kita akan terus memperkuat positioning kita ya dan keunggulan kita sebagai bagian dari layanan grup yang besar di bawah Citicorp. Dan kita akan terus memperbaiki layanan investasiku ya. Dan kita juga akan terus berinovasi. Dan salah satu inovasi yang barusan kita keluarkan adalah kita bekerja sama dengan CNBC. Bagaimana kita melahirkan satu fitur namanya My Investment, di mana sembari membaca berita, mereka bisa langsung bertransaksi melalui investasiku. Kalau kita lihat jumlah SID ini kan cukup meningkat ya Pak ya. Bagaimana investasiku ini mengambil peran untuk juga mengajak para masyarakat khususnya Gen Z maupun milenial nih Pak untuk juga semakin meningkatkan investasi di tanah air? Ya, kita mungkin patut bersyukur ya karena hari ini kita bisa melihat mungkin bonus demografi itu udah mulai kita rasakan. Dari 11,9 juta SID yang ada di pasar modal saat ini, itu 58% adalah Gen Z, ya Gen Z, lalu 22% adalah milenial. Dengan kata lain 80% itu didominasi sama Gen Z dan milenial. Nah, strategi di investasiku adalah kita menyediakan satu fitur layanan yang sesuai dengan target ini. Jadi kita menyediakan aplikasi yang mudah, yang simple, yang praktis, yang mudah digunakan. Lalu kita juga menyediakan semacam program loyalty ya, di mana dari keunggulan yang kita miliki sebagai bagian daripada jaringan grup yang besar di bawah ekosistem Citicorp. Nah, kita menyediakan namanya program loyalty MPC Point. Ya. Nah, MPC Point ini di mana satu MPC Point sama dengan Rp1. Dan ini bisa diperoleh dari seluruh transaksi di bawah Citicorp. Nah, poin-poin ini bisa diakumulasi dan ditransaksikan kembali di Citicorp dan bisa juga diinvestasikan di reksadana melalui investasiku. Nah, kita berharap dan kita optimis bahwa keunggulan yang kita miliki dan fitur yang kita miliki, kita bisa memenangkan hati investor yang sekarang kita lihat kebanyakan adalah Gen Z dan milenial. Itu harapan kita. Kita harapkan bersama ya Pak, semoga dengan berbagai inovasi yang dilakukan khususnya melalui fitur-fitur unggulan dari investasiku bisa semakin meningkatkan jumlah investor di tanah air yang saat ini memiliki peluang yang cukup besar. Terima kasih atas waktunya Bapak Firman Marihot, Chief Digital Officer PT Bega Capital Sekuritas atau Investasiku telah bergabung bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Securities and Fund Managers kali ini.